trading yang kita sebut rokok ilegal. Nah, kok kita kalah dengan gendangnya industri? Ya, itu memang kelakuannya industri. Yang bikin rokok ilegal siapa? Apa pabrik roti, My Roti itu yang bikin? Ya tidak. Yang bikin rokok ilegal yang bertaburan di semua daerah itu ya industri juga. Kenapa kita mesti kalah dengan gendangnya industri? Kalau ilegal ya ditangkap, ditindak, ada pidana di situ. Akhirnya cukai ditiadakan. Nah, sekarang kok tiba-tiba kita masuk batangan rokok batang per batang. Itu yang kontradiksi banget, ini paradok besar sekali. Mestinya pemerintah konsisten dengan cukai dinaikkan. Sekarang PPN dinaikkan dan efeknya belum naik saja, naiknya kan 2025. Sekarang sudah harga-harga berpacu dengan melodi, alasannya ini menjelang Natal dan Tahun Baru. Saya itu karena usia di atas 70 itu sebaiknya dianjurkan dokter jangan malam jangan makan. Jangan makan malam, ya makan nasi boleh, makan malam tidak boleh. Saya kalau malam makan roti. Nah, roti langganan saya itu belum naik. Biasanya saya beli bakpia itu, ya ada bakpia itu satu isinya 6 biji itu harganya 9.000. Lah kok kemarin belum Januari sudah naik 13.000. Lebih 12%, hampir 30%. Dan ini banyak sekali kebutuhan masyarakat yang melonjak seperti itu, nggak jelas semuanya yang bahan yang dikecualikan nggak jelas. Sabun pun naik ya. Jadi lama-lama kita nggak usah sabunan lah, pakai kelerak saja. Ya, ini paradoks yang kedua. Pemerintah fokus ke isu mikro dan hilir batangan tadi. Harga rokok batangan menafikan isu hulu dan strategi penanggulangan fiskal dan fiskal mitigasi secara komprehensif. Kenapa cukai harus ditiadakan? Ini kan kita ngikuti gendangnya industri. Nah, nanti ada rokok ilegal, nanti ada rokok ilegal yang bikin juga industri rokok kok. Memang industri roti bikin rokok, ya. Jadi itu yang paradoks kedua, ya. Lalu paradoks ketiga, tentu paradoks kalian itu adalah itu sudah isu lama, kita sama-sama tahu paradoks petani tembakau. Industri selalu beranggapan dirinya sebagai soko guru perekonomian nasional. Itu yang dibanggakan. Ada krisis ekonomi itu industri rokok yang bisa menstabilisir. Tapi nasib petani sebagai ujung tombak industri tetap termarginalkan. Ya, jadi ada 3 paradoks meso FCTC tadi, paradoks makro FCTC tadi, paradoks meso itu yang mestinya fokus ke itu ya. Mestinya kita nasional itu kita latihan besar-besaran, kok kita ngurusi siskamling urusan jariah mikro itu. Itulah yang ketiga, yang mikro, yang nasib petani yang termarginalkan. Lalu yang ketiga mengenai tadi Mbak Devi minta kita bicara masalah FCTC dan tadi saya sebut bahwasanya pertemuan Rio de Janeiro tahun 92 melahirkan Agenda 21, 15 tahun pertama melahirkan Millennium Development Goal, dilanjutkan dengan Sustainable Development Goal 2015 sampai 2030. Karena FCTC kan disusun selesai pada awal milenium kedua, 2000 sampai 2003, lalu diumumkan suruh tanda, begitu 40 negara tanda tangan, maka itu sah dan diumumkan. Nah, kemudian di dalam SDG itu dimasukkan dalam goal 3A mengenai hidup yang sehat, itu peningkatan FCTC. Kenapa kok munculnya di situ? Ya karena dianggap bahwasanya semua goal SDG ya, hampir semua katakanlah memiliki peran fungsi langsung ataupun tidak langsung di dalam tobacco control.
Itu asumsinya SDGs dan memang kenyataannya tidak begitu. Ya, mengakhiri goal 1, mengakhiri kemiskinan, itu jelas terkait dengan tobacco control. Tujuan 2, menghilangkan kelaparan, terkait dengan tobacco control. Apalagi goal 3, kehidupan yang sehat, tobacco control. Kualitas pendidikan, gender juga. Ya, energi baru, lain-lain itu tidak langsung, tapi dalam berbagai pertemuan kebetulan di Bappenas, saya ingatkan goal 3A dari SDG ini. Ini adalah satu tantangan faktor enabling environment. Kalau goal 3A tidak dilaksanakan, maka dampaknya akan mempengaruhi, memperlemah upaya pencapaian tujuan dari semua goal-goal yang lain. Tapi tampaknya ya kita sama-sama tahu tetap image yang kurang baik karena pengaruh industri, bahwasanya FCTC itu pengaruh itu adalah campur tangan asing, itu tetap banyak melekat di situ. Walaupun kalau kita ketahui ya bahwasanya di halaman di FCTC tadi Mbak Devi di yang poin keempat ya, FCTC itu isinya dua hal utama yang sifatnya demand reduction, pengurangan permintaan, sama supply reduction. Pengurangan permintaan itu adalah mengenai menaikkan harga, cukai, pelindungan dari paparan asap rokok, dan sebagainya. Lalu supply reduction itu adalah masalah bagaimana mengontrol perdagangan ilegal, bagaimana membatasi anak-anak tidak merokok, dan sebagainya. Sebetulnya kita sudah lama mengadakan kajian ya. Hampir semua pasal-pasal FCTC itu sudah dilaksanakan oleh undang-undang sektoral kita. Semua hukum positif kita sudah melaksanakan itu. Ya, kita ISD pernah ngitung, ISD itu yang maksud Budibio sudah ngitung ada 22 undang-undang sektoral di mana pasal-pasal dari FCTC itu sudah dilaksanakan di sana. Jadi FCTC itu secara substantif nggak ada yang bertentangan dengan undang-undang sektoral. Kenapa itu ditolak? Itu kan campur tangan asing katanya industri. Jadi kembali kita yang ikuti gendangnya industri, kenapa pemerintah kita begitu tunduk sama industri itu. Jadi itulah teman-teman yang saya hormati, kita melihat bahwasanya PMK 97 itu ya tidak ada PMK yang jelek ya. Tapi kenapa jadi masalahnya masalah makro menjadi masalah batangan? Itu yang saya lihat paradoks. Pendekatan yang strategi yang makro, fiskal, non fiskal yang berkolainya kurang dipikirkan, tapi kita menyerah ikut pada gendang industri. Dan nanti kalau enggak kan ada down trading, nanti ada ilegal rokok. Nah itu yang bikin kira industri juga. Kenapa kita ikut mereka? Jadi itu yang saya hormati, Pak Devi. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pendekatan ini. Ya kembali yang kita harapkan adalah biarkan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang baru 17 tahun 2013, berdasarkan PP yang baru, hal yang pendekatan makro-makro ini yang meso itu bisa kita laksanakan dengan baik sehingga kita tidak akan terjebak ikut bermain dengan gendangnya industri itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dip yang tadi telah memaparkan terkait dengan SDGs ya, perspektif SDGs dan juga dorong ratifikasi FCTC dalam upaya pengendalian
konsumsi rokok atau pengendalian tembakau di Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan perspektif HJE, ya, perspektif kebijakan HJE dari Bapak Muhair Pakana. Beliau akan mengulas dampak kebijakan HJE rokok 2025 ini terhadap ekonomi secara makro, menyikap fakta di lapangan mengenai cengkraman industri rokok serta kondisi buruh dan petani tembakau. Kepada Pak Muhair, kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa terlihat ya? Sudah tayangan? Terlihat, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Sudibyo Markus yang saya hormati, kawan-kawan narasumber, peserta, serta awak media yang menyempatkan diri hadir pada webinar hari ini. Saya mengambil perspektif tentang kebijakan PMK nomor 97 2024 itu setelah saya baca dan renungi beberapa hari ini, ternyata regulasi ini itu separuh hati, mungkin seperempat hati malah. Tidak serius, dan ini melapangkan industri rokok pemodal kakap. Artinya dengan regulasi ini memberi karpet merah kepada industri rokok pemodal kakap, karena tadi disampaikan oleh Pak Dibyo Markus, ini akan terjadi down trading, memangsa harga-harga yang murah. Mungkin akan terjadi predator pricing karena kenaikan harga tidak signifikan, apalagi produk rokok ini kan inelastis. Jadi kalau kenaikannya setengah hati akan kurang memberikan dampak signifikan terhadap penurunan prevalensi bagi remaja maupun orang miskin. Saya kira itu kata kunci yang saya sampaikan. Mudah-mudahan 15 menit Mbak Devi ya. Ditegur saja kalau melebihi. Memang alasan pemerintah yang muncul di media tentang PMK ini dilihat dari HJE. Harga ini untuk eceran. Jadi alasannya adalah untuk pengendalian konsumsi tembakau ya. Jadi alasan pemerintah, Pak Menko Perekonomian menyampaikan ini untuk mengendalikan konsumsi tembakau. Ini kenapa HJI ini dikeluarkan untuk 1 Januari. Dan bahkan beliau menyampaikan bahwa ini terutama untuk mengadvokasi sisi kesehatan. Jadi untuk mengendalikan konsumsi tembakau. Kemudian kedua, pemerintah yang sudah kita baca alasannya adalah melindungi industri tembakau padat karya. Kemudian meningkatkan penerimaan negara. Saya kira itu alasan yang perlu kita kritisi. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita kaji diskusi di set ya kemarin, kita melihat mungkin dampaknya PMK ini adalah munculnya industri rokok kecil ya, dan besar kemungkinan ini akan menjamur Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai salah satu surga konsumen rokok. Nah,
kita melihat bahwa kenaikan harga jual eceran SKM mesin ini itu tidak signifikan, eh, ya kisaran 5%. Artinya nanti SKM ini akan mendominasi karena harganya relatif lebih murah, dan tentu ini akan memantik market share SKM akan bergerak naik. Padahal beberapa tahun terakhir ini market share SKM sudah bergeser, tapi dengan adanya PMK ini kemungkinan tahun depan market share SKM ini akan kembali naik, artinya harga-harga rokok ya lebih murah. Walaupun kelihatan apa PMK ini menaikkan apa HJE-nya. Kemudian yang berikutnya, analisis kami adalah eh, ini potensi yang disebut tadi Pak Dip, down trading akibat tidak adanya juga simplifikasi layar yang seringkali kawan-kawan Tobacco Control ini menginginkan agar simplifikasi layar ini segera dilakukan. Ini tampaknya nggak ada, sehingga kemungkinan down trading, harga-harga para istilah saya pemodal kakap tadi yang menguasai sigaret mesin ini akan membanting harganya ke harga yang lebih murah, dan yang kita sebut tadi predator predatory price. Kemudian analisis kami juga melihat bahwa potensi buruh tenaga kerja yang diserap oleh industri rokok, terutama industri rokok kecil ini tanda petik, kemungkinan tidak memenuhi standarisasi kesejahteraan tenaga kerja dan buruh. Jadi nanti harga akan berjubel pada harga yang murah, pada HJE SKM yang murah, sehingga akan berbondong-bondong ke sana, termasuk industri rokok kecil, sehingga perhatian mereka terhadap standarisasi kesejahteraan tenaga kerja dan buruh saya kira akan sangat kecil. Baik, eh, ini yang kita lihat, Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya minjam apa eh, apa dari Kementerian Keuangan. Yang saya lihat ini sebelah kiri, Bapak Ibu, yang paling kiri bawah, sebenarnya sampai Juli 2024 ya, ini kan eh, ini kemungkinan dengan adanya SKM yang relatif lebih rendah kenaikannya dan akan berbondong-bondong ke sana, maka harapan pemerintah untuk membela padat karya itu tidak sesuai harapan, karena nanti akan berbondong-bondong kepada eh, apa industri padat modal, karena di situ SKM yang HJE-nya yang sangat rendah. Jadi harapan sekali lagi untuk membela padat karya sesuai tujuan kedua, alasan kedua pemerintah itu tidak sesuai harapan. Saya kira ini saja mungkin yang tampilan ini yang saya ulas, Bapak Ibu. Kemudian ini down trading yang saya sebut tadi memantik industri raksasa, memetik keuntungan super jumbo. Jadi down trading yang kita kemudian potensi, jadi PMK 97 ini potensi pengendalian produk tembakau besar kemungkinan akan gagal. Sekali lagi ini karena HJE-nya apa untuk SKM ini sangat rendah dan akan berbondong-bondong ke sana, sehingga pengendalian tembakau tidak sesuai dengan harapan. Kemudian juga efek eksternalitas produk-produk tembakau makin menjadi-jadi karena harga murah. Nah, bicara eksternalitas ini sebenarnya bicara tentang cukai, tapi kemarin pemerintah
mungkin baru kali ini baru kali ini tidak bicara tentang apa cukai tembakau, tapi lebih men-stressing pada HJE. Tapi bagaimanapun produk tembakau ini memiliki eksternalitas negatif, tidak semata kesehatan dan lingkungan, yang sudah seringkali teman-teman dari kesehatan sampaikan itu, dan alasan pemerintah juga menaikkan harga rokok, tapi juga anak-anak remaja. Eh, Anak-anak remaja itu kan eksternalitas negatif. Anak-anak remaja yang sudah seringkali kita sampaikan prevalensi, kemudian orang miskin juga prevalensi juga sangat tinggi, belum tertekan. Perokok pasif juga eksternalitas negatif, jadi tidak sekedar kesehatan, buruh tembakau dan buruh rokok itu juga kena eksternalitas karena mereka dieksploitasi apa namanya hidupnya oleh tuan tanah, oke, petani tembakau atau pemilik kebun tembakau, kemudian buruh industri rokok dan lainnya itu juga dieksploitasi dan seterusnya. Sehingga perlu intensif mendongkrak kembali ya. Tapi kita bersyukur ya, alhamdulillah, daripada diumumkan 1 bulan lalu tidak akan ada CHT dan HJE, tapi alhamdulillah di akhir-akhir ini muncul bukan CHT tapi HJE. Artinya kita perlu uh, syukuri. Tetapi di sisi lain ketika kita kaji ini belum signifikan, ya. Jadi perlu kita mendongkrak kenaikan beban CHT dan HJE ini supaya apa uh, apa supaya pengendalian tembakau bisa diatasi. Nah, ini yang sering kali saya sampaikan, ini mungkin akan terus terjadi, Bapak Ibu ya, eksternalitas yang saya sebut tadi. Pak Dibio yang saya hormati dan Bapak Ibu, ini buku yang sudah terbit Pak Dibio, yang Bapak pengantarnya tentang Dracula Ekonomi. Insya Allah itu medio Januari 2025 kita luncurkan. Ini jumlahnya ternyata 436 lembar. Nah, isinya sebenarnya ini eksternalitas negatif tembakau dan rokok. Jadi itu kita kupas, tapi saya melihat dari perspektif antropologi sejarah bahwa memang eksternalitas negatif ini sejak rokok atau tembakau hadir di muka bumi ini eh, tidak pernah menstabilkan apa konstelasi kehidupan kita ini. Ya, maka buku Dracula Ekonomi ini artinya tembakau dan turunannya ini sejarahnya ini menghisap. Apalagi kalau misalnya harga rokok tidak dinaikkan atau cukai rokok tidak naikkan, itu semakin menjadi Dracula. Dan yang akan kaya raya tetap pemilik apa namanya pemilik industri kakap. Dan itu bertengger kemarin kekayaannya di tanah air sudah sampai 850 triliun. Walaupun mungkin bukan bisnis tembakau lagi, tetapi core bisnis dia itu adalah di tembakau awal mulanya. Nah, itulah yang disebut dengan Dracula, dan insya Allah kita akan bicarakan itu. Ini yang dihisap ya, masyarakat miskin, alokasi pengeluaran rokoknya sangat tinggi, hampir sama dengan makanan. Kemudian yang dihisap adalah anak remaja. Ini gara-gara karena HJE dan CHT-nya tidak dinaikkan signifikan, akan ini yang muncul anak remaja, dan itu akan mengancam bonus demografi kita. Kemudian eksternalitas negatif yang ketiga adalah buruh industri di bawah UMR, di bawah UMR di mana-mana di Kudus maupun di Jember atau di daerah di Malang di industri di industri rokok ini di bawah UMR mereka. Buruh tani juga di bawah UMR, bahkan disinyalir mereka terpapar penyakit karena nikotin yang ada di tanaman tembakau ini. Perokok pasif juga seperti itu dan seterusnya. Mungkin nanti kita diskusikan tentang hal ini apa pada medio insya Allah medio Januari 2025. Saya kira itu saja mungkin ya, karena saya ingin percepat karena panitia memberikan saya ke perspektif apa ya secara ideologis mungkin ya, kita bicara lebih ideologis, mungkin kawan-kawan lain lebih teknikal di perhitungan HJE, CHT dan seterusnya.
Saya mungkin dengan Pak Dibio melihat dari perspektif itu. Dan inilah yang Bapak Ibu kesimpulannya ya. Kalau harga HCHT tidak naik signifikan, akan ini terus-menerus yang muncul Bapak Ibu. Dan ini akan terjadi, kita adalah sorga para perokok dan seterusnya. Ini sudah Indonesia adalah sorga Jannatun Naim bagi perokok. Jadi kita alhamdulillah jadi sorga Jannatun Naim tapi bagi perokok, dan neraka penuh siksa bagi non perokok. Ya, Philip Morris pun menganggap Indonesia adalah surga bagi industri rokok. Ini terus-menerus terjadi, maka kita jangan pernah berhenti memperjuangkan ini. Saya seringkali ini bagian dari jihad, upaya sungguh-sungguh untuk membebaskan generasi kita dari ancaman bonus demografi gara-gara rokok terlalu murah. Dan agenda-agenda yang terakhir ini sebenarnya sudah dibicarakan bertahun-tahun yang lalu, dan ini menjadi pengingatan bagi kita. Saya nggak usah ulas lagi. Ini agenda kita semua bagi kawan-kawan secara kolektif, ya, kita berjamaah melakukan jihad di bidang pengendalian tembakau. Ini 12, ini bukan saya yang buat, tapi hanya merefresh lagi, mengingatkan, reminder lagi bahwa ini semua hasil diskusi kita bertahun-tahun yang lalu. Mungkin sudah banyak yang sudah terakomodasi di beberapa peraturan-peraturan yang lain, tapi mungkin lebih banyak yang belum. Saya kira demikian, Mbak Devi, 15 menit saya kira cukup ya. Demikian saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhair, tepat 15 menit lebih 8 detik gitu ya Pak. Terima kasih atas paparannya. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media yang kami hormati, bagi yang akan mengajukan pertanyaan untuk berdiskusi, silakan menuliskan pada kolom chat Zoom, atau nanti kami juga akan memberikan kesempatan untuk open mic bagi peserta yang akan mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi. Baik, beralih ke perspektif mikroekonomi. Ibu Rosita Meilani Dewi akan menyampaikan terkait dengan efektivitas kebijakan HJE rokok 2025 ini dalam menekan prevalensi perokok, serta akan melakukan analisis kebijakan tarif cukai dan prevalensi perokok dari tahun ke tahun. Kepada Ibu Rosita kami persilakan. Oke, terima kasih. Suara saya sudah bisa didengar? Terdengar Ibu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Romotif Pak Dr. Sudibyo Markus dan Pak Muher, Bu Lili, Bu Emma, dan rekan-rekan yang hadir di sini dari jejaring serta dari media. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini untuk merespon ya tentang kebijakan juga hasil tembakau yang terbaru, kenaikan HJE rokok di tahun 2025. Saya bisa share screen sendiri ya, ya. Baik, kalau tadi dari Pak Muher dan Pak Tip sudah menyampaikan tentang makro ya, bagaimana secara ideologis eh, kebijakan-kebijakan ini, saya akan menyampaikan secara mikro. Karena memang selama ini kami di chat dan teman-teman di jejaring juga sebenarnya sudah berdiskusi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, memberikan feeding dan lain sebagainya. Memang kenapa kemudian sampai di ujung apa namanya kebijakan ini tidak keluar, karena memang kita tunggu-tunggu untuk kenaikan juga hasil tembakau dan juga HJE sekaligus. Namun memang mungkin ini suasana kebatinan dari Kementerian Keuangan yang mungkin yang kami sampaikan ini sebagai sebuah dilematisasi. Kalau saya boleh tadi juga disampaikan oleh Pak Muher ya, kalau kita lihat kami juga terlihat bahwa dari tahun 2020 sampai 2024 ya, 2024 itu yang paling bagus itu dulu pada tahun 2020. Ada kenaikan tarif CHT 23% dan HJE 35%. Jadi CHT juga naik, HJE-nya juga naik. Kalau kita lihat, kita versuskan kepada prevalensi perokok anak, ternyata di situ juga ada impact yang kita lihat di dalam data Riskerja, itu turun juga prevalensi perokok anak. Artinya sebenarnya harusnya kalau kita bisa memberikan apa saja ya kepada pengambil kebijakan, harusnya itu yang kemudian bisa
diambil bahwa harusnya dua-duanya naik dan itu di atas 20% seperti itu. Kemudian saya ingin melihat bahwa membandingkan antara kebijakan cukai sebelum tahun ini, jadi tahun sebelumnya di PMK dituangkan di dalam PMK 192 dan sekarang di PMK 97. Kita lihat bahwa memang tarif cukainya flat ya. Di sini tarif cukainya flat, hanya naik di HJE-nya itu naik sangat kecil sekali. Jadi di sini kalau kita lihat dari 200 di SKN 1 saja dari 2.260 itu menjadi 2.375. Artinya kalau kita lihat ya misal yang disampaikan SKT, misal SKT itu katanya cukup tinggi 18,6%, 18,7%. Tapi nyatanya kalau kita lihat di harga jual ecerannya saja yang naik itu ya hanya sekitar di sini misal ya tertingginya, saya lihat tertingginya karena naiknya paling tinggi di 1.980 itu hanya naiknya ya menjadi harganya itu 2.170. Saya menyampaikan ini HCI ini karena ini kan yang nanti akan tertuang atau menjadi harga acuan bagi pabrikan atau menjadi harga acuan di dalam bungkus rokok atau package yang kita lihat di dalam pita cukai. Nah, ini harga-harga inilah yang kemudian biasanya kemudian kan kalau kita kalikan karena memang nomenklatur di dalam kebijakan kita ini pakai harga jual eceran ya, yang mungkin perlu kita kritisi juga kenapa tidak pack misal seperti itu. Karena dijualnya tidak boleh eceran, harusnya per pack gitu, karena cukainya per pack. Nah, itu kita lihat sebenarnya berapa sih harga jual transaksinya atau harga transaksi pasarnya. Apakah mereka juga patuh industri itu? Seperti itu. Nah, kita lihat di sini kebijakan CHD dari 14 tahun sebelum ini ya, atau dari 2010, ini saya juga mengambil dari PKPN. Kita itu memiliki regulasi yang sangat rumit di fiskal tembakau ini. Sangat rumit. Entah itu memang dibikin atau bagaimana ya. Jadi banyak variabel yang memang dibuat untuk kemudian dihitung sehingga kita itu menjadi sangat rumit untuk menaikkan harga yang seharusnya harga itu kan sangat simpel ya. Yang penting harga itu sangat tinggi, kemudian nanti masyarakat tidak terjangkau, masyarakat yang terutama yang kita lindungi, masyarakat yang rentan itu tidak terjangkau selesai. Gitu. Tapi kemudian teman-teman di Kementerian Keuangan selalu menyampaikan bahwa ini yang harus diambil, kebijakan ini harus mempertimbangkan variabel-variabel ini. Kalau kita lihat, di sini misal kenaikan dari 2010 ini yang paling tinggi memang tadi di 2020 itu sekitar 23%. Kalau di 2024 kemarin yang multi years itu hanya sekitar 10%. Kemudian layarnya ya kita apresiasi Kementerian Keuangan bahwa simplifikasi layar dari 19 menjadi 8, walaupun itu yang kemudian menjadi apa namanya layar yang sangat banyak ini yang kemudian menjadi down trading ya, simbolnya down trading. Kita berharap ini bisa menjadi 3, 5 atau 3. Kita juga sudah menyampaikan ke Kementerian Keuangan logikanya seperti apa harusnya, rasionalisasinya kenapa harus 5, 3, bahkan kalau bisa 2 saja, tangan atau mesin seperti itu. Kemudian batasan HCE yang sekarang hanya naik ini ya, beberapa kali memang tidak dinaikkan, walaupun cukainya naik. Berapa kali, berapa tahun tidak dinaikkan. Misal di tahun 2019 ini kan memang cukai juga tidak naik, di 2021 cukai naik tapi HCE-nya tidak naik. Tapi di tahun 2020 itu cukai naik, HCE juga naik. Gitu. HCE juga naik. Dan itu kita lihat di sini menunjukkan bahwa produksi akan turun. Dan turunnya cukup signifikan ya, 9,7%. Artinya ini kan bisa mengendalikan produksi rokok di industri. Gitu. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat apa di penerimaan juga ada peningkatan sekitar 170 walaupun apa namanya belum menyentuh pada 200 triliun gitu ya, belum menyentuh sampai itu. Nah, ini dan pertumbuhan penerimaannya juga ada gitu ya 7,8, tidak menurun. Walaupun ada penurunan dari 2019, tapi ada peningkatan penerimaan. Nah, ini yang kita akan lihat kenapa kemudian pemerintah melihat tahun 2025 kalau kita melihat ya analisis kita itu dari ekonomi, kenapa kemudian pemerintah mencoba untuk ya sudah tidak dinaikkan cukainya mungkin yang kita sering berdialog dengan mereka karena ada penurunan penerimaan atau realisasi penerimaan cukai.
Kemudian di sini pertumbuhan penerimaan. Nah, ini kan kalau kita lihat ya harusnya bukan itu yang utama ya. Kalau kita lihat filosofi cukai hasil tembakau itu sendiri, harusnya yang dilihat adalah bagaimana penurunan konsumsi rokok. Oh ya, sebelum ke situ, kita perlu lihat juga bahwa PPN. PPN rokok ini sampai saat ini belum diterapkan, masih 9,9%. Sedangkan PPN di barang-barang lain itu dari 11 mau dinaikkan jadi 12, tapi belum ditetapkan. Artinya ini jelas-jelas produk yang mengandung eksternalitas negatif atau berdampak buruk, tapi PPN-nya di bawah produk-produk yang normal atau produk-produk yang memang sebenarnya itu adalah kebutuhan rakyat. Ini juga perlu dikritisi. Nah, ini kita memiliki survei gitu bersama-sama dengan teman-teman melihat bagaimana harga real yang ada di lapangan atau harga transaksi pasar. Terlihat di rokok mesin, SPM terutama, itu paling tinggi memang secara harga, tapi belum menyentuh sampai 50.000. Artinya secara penerimaan income ya atau pendapatan masyarakat masih bisa dibeli, dan ini rata-rata rokok SPM, rokok-rokok SKM itu adalah rokok-rokok light yang itu dibeli oleh masyarakat yang kelas uh, di anak muda gitu ya, anak muda yang baru mau coba merokok dan lain sebagainya. Saat ini yang rokok inilah yang kemudian kenaikan HJI itu malah sangat rendah 5-7%. Sedangkan di SKT itu rokoknya memang rokok-rokok yang sangat murah dan itu rokok-rokok yang jarang anak muda kemudian untuk membeli itu. Jadi harga berdasarkan tires-nya memang di SKT ini masih sangat murah sekali, bahkan ada yang per bungkusnya itu 6.000. Ini data di 2023. Sedangkan di SKM itu masih ada memang yang terendahnya itu di belasan gitu, tetapi masih sudah menyentuh di angka 30.000. Baik, saya akan melihat bahwa di sini mungkin yang menjadi pertimbangan ya, bagaimana kemudian SKT itu memang secara harga gitu ya, secara harga terutama di SKT 3, ini di SKT 3 yang kemudian banyak orang menjadi down trading. Dan kita lihat juga di SPM, kenapa kemudian terjadi down trading ini terlihat bahwa di rata-rata HTP-nya yang orange ini lebih tinggi ya rata-rata HTP-nya, dan dari SKM mereka kemudian pindah ke SKM 2 atau kemudian pindah ke SPM. Karena mereka berpindah ke rokok yang lebih murah. Nah, kalau kita lihat ketetapan harga jual eceran yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan kita melihat kepatuhan industri, ternyata di lapangan harga jual yang disampaikan di pasar atau kita sebut sebagai harga transaksi pasar itu rata-rata di SKM atau rokok mesin itu masih di bawah harga HJI atau harga jual eceran. Kalau kita lihat di survei kita itu sekitar 59,76% itu dia di bawah HJI. Artinya memang industri memainkan tidak comply, seharusnya tidak comply dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan yang persis sama dengan HJI baru hanya 3%. Di atas HJI, dan itu adalah rata-rata rokok dari sigaret kretek tangan, itu sekitar 37,22%. Ini sudah. Nah, kita mencoba mensurvei 3 rokok populer. 3 pokok populer ini ada Sangkonamel, Gudang Garam Surya, di Samsung. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, memang terjadi penurunan harga. Ini ada harga transaksi pasar. Dulu dari tahun 2018 mereka di rokok-rokok Sampurnamil ini mereka bisa memberikan harga di pasaran itu di atas 100%. Namun ke sini menjelang sini mereka kemudian menurunkan itu di bawah HJI. Jadi misal di HJI yang tadi saya sampaikan di lampiran PMK itu misal harganya di situ itu misal 2.500 misalnya 2.500 per batang atau misal kalau satu bungkus itu 35, mereka menjualnya tidak gitu, tetapi menjualnya 30.000 misal seperti itu atau 32. Itu di tingkat konsumen atau retailer yang kita survei ini. Artinya bahwa pasti retailer mendapatkan harga yang lebih
rendah dibandingkan dengan yang dia jual kan tentunya. Karena pabrik kan tidak menjual sesuai dengan menetapkan penjualan kepada retailer supaya ditetapkan sesuai dengan harga bandrol atau harga di dalam packaging. Seperti itu. Jadi rata-rata semakin menurun harganya di bawah 100%. Nah, ini perubahan harga HTP nominalnya dari tahun ke tahun. Kita lihat memang SKM ini yang tadi disampaikan Pak Muher, kelas kakap ya. Mereka bermain di aman, tidak 100%, tetapi di antara 90 sampai 100%. Walaupun ada sekitar 98%. Tetapi itu kan menjadi sesuatu yang seolah-olah dimainkan lah ya. Karena memang ada ketentuan di PMK yang belum dihapus sampai sekarang. Setahu saya artikelnya menyampaikan bahwa pemantauannya itu kalau dia comply atau industri itu comply dan tidak mendapatkan teguran itu adalah ketika dia di atas 85%. Nah, ini yang kemudian perlu kita diskusikan atau perlu kita kritisi dan kita sering menyampaikan itu. Namun sepertinya tidak menjadi isu utama di dalam Kementerian Keuangan. Nah, ini kita lihat bahwa ternyata SKT memang yang kemudian dari tahun ke tahun 2023 itu masih terlihat cukup tinggi ya untuk di harga. Makanya mungkin 6 tahun terakhir ini SKT rasio HTP HJI-nya cukup tinggi, dia kemudian dinaikkan. Tapi kalau kita lihat ini menjadi tadi alasan salah satunya untuk menjaga industri padat karya itu sangat tidak nyambung ya atau tidak ada korelasinya. Harusnya itu tidak, kalau kita lihat secara secara apa manajemen operasional itu tidak masuk di dalam kenapa kemudian harganya dinaikkan, karena itu kalau harga HJE yang dinaikkan itu pasti kembalinya kepada industri dan konsumen, sedangkan kalau CHT yang dinaikkan itu kembalinya kepada penerimaan gitu. Dan juga tentu pada harga transaksi pasar dan juga konsumen. Sedangkan HJE itu penerimaan negara juga tidak dapat, hanya pada konsumsi dan juga kepada industri saja. Ini juga hampir sama dari 2019 ke 2023 kita akan menegaskan bahwa ternyata memang SKT ini yang sebenarnya dia sering menurunkan harga secara transaksi pasar. Gitu. Ini yang kemudian sebenarnya menjadi downgrading. Harusnya kalau kebijakannya melihat kondisi real seperti itu, Kementerian Keuangan harusnya ada simplifikasi layar. Ini layar-layar yang kira-kira itu sudah dekat tarifnya dan juga banyak yang turun, itu harusnya kemudian dijadikan satu, tidak perlu ada. Misal kayak SKT, 1B, SKT 2 itu ada, satu B itu dijadikan satu. Itu harusnya seperti itu. Nah, ini tidak ada simplifikasi layar di dalam PMK 97 ini yang kemudian perlu kita sayangkan ya, karena melihat realita yang seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosda Melin Devi atas penjelasannya yang tadi detail ya, banyak data-data tadi disampaikan bagaimana dorongan kita sebagai pegiat pengendalian tembakau untuk mendorong adanya kebijakan simplifikasi layar. Baik, berikutnya pembicara terakhir kita akan mendengarkan perspektif dari aspek kesehatan masyarakat. Telah bergabung bersama kita Dr. Lili Sulistiawati dari Vital Strategis. Beliau akan memaparkan terkaitan beban kesehatan penyakit akibat konsumsi rokok di Indonesia dan fakta-fakta mengenai dampak merokok terhadap kesehatan. Ibu Lili, apakah sudah bergabung? Siap, Mbak Devi. Ya, kepada Bu Lili kami persilakan. Baik, saya share screen. Apa saya sudah diberi akses ya? Sudah, Bu. Sudah nampak? Ya, sudah kelihatan, Bu. Iya, sebentar. Hmm.
Ini saya mau membesarkan kok jadi. Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Bapak Subdivio Markus, Pak Muher, Bu Ros, Bu Emma, dan para pembicara yang lain, Mas Afwan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya diberikan tugas untuk pada siang hari ini melihat dari sisi perspektif kesehatan masyarakat tentang pengendalian tembakau. Dari awal tadi saya mengikuti kegiatan uh, uh, acara ini, nampak sekali informasi-informasi yang sudah disampaikan betapa Indonesia ini masih sulit sekali ya, masih banyak tantangannya untuk uh, pengendalian tembakau. Yang ada justru terjadi epidemi tembakau di Indonesia. Apakah itu semacam tsunami ya? Padahal tadi Ibu pembicara-pembicara sebelumnya, Bu Rosita juga sudah menunjukkan kenaikan CHT mulai dari tren dari 2010 sampai 2024, dinamika naik turunnya. Tapi pada intinya sih masyarakat itu tetap masih bisa membeli rokok. Jadi mau dibilang sudah naik dan sebagainya, kawan-kawan dari Kementerian Keuangan selalu kami sudah menaikkan gitu ya. Tapi fakta di lapangan kita bisa lihat bahwa permasalahan konsumsi produk tembakau di Indonesia itu menyebabkan Indonesia adalah pasar nomor 3 sesudah Cina dan India. Dan juga datanya menunjukkan tembakau itu sudah jelas-jelas buruk untuk kesehatan, membunuh 235.000 orang setiap tahun, dan juga kepada perokok pasif bisa merenggut 25.000 orang. Dan orang dewasa ini sebanyak 70,2 juta ya, penduduk Indonesia itu 34,5%-nya adalah pengguna tembakau. Dan Indonesia memang bisa dikatakan darurat perokok anak. Jumlahnya terus meningkat. Negara-negara lain mulai menurun, tapi di kita masih terus meningkat. Karena itu tadi, saya sepakat dengan Pak Muher bahwasanya pemerintah belum hadir totalitas dalam hal pengendalian tembakau ini. Kita lihat di sini, bagaimana anak-anak ini sudah piawai sekali merokok ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau melihat foto ini, kalau punya anak tentu tidak ingin ya melihat anaknya seperti ini. Kemudian coba ini, anak-anak yang berseragam mereka dengan leluasanya, dengan apa santainya ya, mencoba merokok bersama-sama. Ini juga menunjukkan remaja kita di sekolah tidak masih berseragam pun mereka tidak canggung, karena mereka juga melihat model barangkali ya, ayahnya, gurunya, ustadznya, atau mungkin bahkan ibunya pun juga ada ya yang juga memberikan contoh di rumahnya merokok, sehingga orang tua yang demikian itu kan susah ya untuk uh, Bu Lilis sepertinya terkendala sinyalnya. WTF 2019, 7 dari 10 pelajar usia 13-15 itu sangat mudah sekali mereka mendapatkan membeli rokok. Dan intinya di sini rokok itu bisa dibeli batangan ya, dalam bentuk eceran karena memang larangannya belum ada. Mudah-mudahan di PP 28 ini bisa betul-betul di, dilaksanakan ya, dilarang untuk menjual rokok batangan. Kemudian 3 dari 5 pelajar ini juga tidak dicegah ketika dia membeli rokok. Jadi mereka bebas sekali. Indonesia memang sorga untuk perokok ya. Terus juga ini paparan iklan. Mengapa remaja kita begitu begitu mudahnya mengenal rokok ya? Selain juga model di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja, dan juga iklannya yang sangat luar biasa. Ya ini eh, terbanyak dari televisi, dari tempat penjualan itu sendiri, media luar ruang, dan juga internet itu. Jadi anak-anak kita ini sangat mudah sekali terpapar iklan rokok di mana-mana, sehingga eh, rokok itu sesuatu yang biasa aja, nggak ada bahayanya. Padahal kita tahu bahwa rokok itu adalah produk anomali yang harus dikendalikan.
Ini kembali lagi data-data yang tadi menunjukkan bahwa memang tsunami rokok di Indonesia itu masih sangat luar biasa. Kalaupun sejak ini ada data, sejak 2011 sampai 2021 dengan teknologi, akhirnya muncul juga rokok elektrik itu 10 kali lipat peningkatannya, dan juga paparan rokok terhadap anak dan remaja ini, asap rokok ini banyak sekali di tempat-tempat tertutup ya, di tempat umum juga, kemudian juga di dalam rumah, ya, di lingkungan anak-anak ini sangat mudah sekali terpapar rokok karena ya memang rokok itu dianggap sesuatu yang wajar-wajar saja, dan apalagi anak-anak muda sekarang ya, kayaknya keren kalau kalau merokok itu keren gitu. Nggak ada lu, nggak rame kata Pak Markus tadi juga begitu. Jadi sangat biasa sekali. Ini data ini menunjukkan bahwa tadi Indonesia adalah ketiga apa namanya eh, pasar rokok ini dari Global Tobacco Atlas tahun 2019 ya. Kemudian ini yang terakhir pun dari Syedka, Indonesia adalah yang pertama nih ya. Jadi Indonesia mencatatkan skor pengendalian tembakau terburuk di antara 10 negara ASEAN. Ini jumlah rokoknya ini sampai 279 ya kalau nggak salah ini. Ini masih pada tahun 2024, ini belum semuanya ya ininya, dan apalagi ditambah dengan eh, rokok elektrik itu tentu jumlahnya akan meningkat sekali. Dan kemudian berikutnya kita lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, kita mengingat dulu bahwa target untuk RPJMN 2014-2019 itu targetnya itu harusnya kita turun 5,4%. Tapi faktanya dari Riskesdas 2018 itu adalah 9,1 ya. Jadi kita kembali lagi, target kita tuh di awal adalah 5,4. Kalau meningkat jadi 9,1 dan kemudian di RPJMN yang terakhir ini diturunkan targetnya menjadi 8,7, dan seolah-olah dari data SKI menunjukkan ada penurunan. Tapi sebetulnya faktanya tidak demikian ya, jumlah masyarakatnya juga bertambah, vape juga meningkat 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir ini, tentu saja eh, penurunan yang tidak signifikan itu. Ini kembali lagi hanya mengulang kembali data-data bahwa bagaimana epidemi rokok di Indonesia baik pada dewasa maupun pada anak-anak dan juga pada perempuan ya. Ini saya mengulang kembali bahwasanya di 2011 dibandingkan dengan 2021 pengguna tembakau rokok dan elektrik itu uh, meningkat, intinya turun tapi tidak signifikan ya di sini. Kita lihat berikutnya perilaku merokok menurut SKI ini, kita melihat bahwa ini ada usia 4, 9, 10, 14 dan yang abu-abu ini 15, 19. Umur pertama kali merokok ini di kisaran 10 sampai 14 tahun ataupun 10 sampai 19 tahun ya, paling banyak 15 sampai 19 tahun. Kemudian yang continuous terus merokok tuh umur yang paling tinggi tentu saja di 15 sampai 19 tahun. Jadi ini suatu kondisi yang sangat menyedihkan. Kemudian jumlah konsumsi batang rokok kita lihat yang per hari tentunya lebih banyak dibandingkan dengan yang per minggu. Dan rokok-rokok yang digemari ini di sini rokok putih ya. Yang lain-lainnya ada rokok kretek, rokok linting, sisa dan sebagainya. Dan ini menunjukkan dari SKI remaja 10 sampai 18 tahun mengalami peningkatan 2 kali lipat dibandingkan dengan 2018 dari rokok elektrik. Jadi semuanya nggak ada yang turun signifikan ya, meningkat signifikan iya. Ya. Di samping itu merokok tentu saja tidak hanya berdampak buruk terhadap kesehatan ya, tapi juga merugikan ekonomi. Kalau untuk kesehatan udah pastilah. Ya, ini di sini menggambarkan penyakit-penyakit yang bisa apa yang dipengaruhi oleh penyebab rokok ini ya, tentu saja stroke, gangguan paru, gangguan jantung ya. Ini semuanya juga menjadi beban JKN kita, beban kita semuanya keluarga. Indonesia memang dinyatakan sekali lagi darurat konsumsi rokok ya. Kalau kita lihat faktor risiko kematian ini
Ya tentu saja karena laki-laki lebih tinggi, paling banyak merokoknya ya tentu nomor satu adalah laki-laki. Kemudian orang miskin dan orang kaya kalau diperbandingkan lebih banyak orang miskin yang merokok ya. Kemudian ini data tahun 2019 di mana BPS ya menunjukkan bahwa 2,6 pengeluaran kali lebih tinggi daripada membeli telur, susu, daging ya. Kemudian tadi juga sudah disinggung bahwa keluarga yang merokok itu tentu anak-anaknya banyak yang stunting begitu. Dan dari sisi ekonomi tentu saja pendapatan maupun pengeluaran dari akibat rokok ini jauh lebih besar akibat dampaknya ya daripada pendapatan dari cukai rokok ini. Jadi ini sekali lagi bagaimana kita situasi epidemi tembakau di Indonesia ini. Ini adalah gambaran beban defisit dari potensi penghematan dengan pengendalian tembakau. Karena di Indonesia ini pengendalian tembakau jauh-jauh dari 20 juta klaim dengan biaya yang mencapai 17,6 triliun. Tapi kalau kita melakukan pengendalian secara efektif, itu kita bisa menghemat hampir 1 T. Kemudian demikian pula dengan stroke, ya itu menyumbang 3,46 juta klaim dengan biayanya 5,97 triliun dan ini pun kalau dikendalikan dengan efektif tentunya kita bisa menghemat 1,1 T. Jadi total apa namanya defisit yang terjadi di tahun 2023 untuk JKN ini adalah 7,2 triliun. Tapi kalau kita bisa melakukan pengendalian secara efektif, secara komprehensif, tentunya itu bisa mengurangi 30%. Tentu itu suatu nilai yang 2 triliun, tentu suatu nilai yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat dari penyakit kanker, kanker itu terbanyak tentu saja kita sepakat bahwa di Indonesia ini perokok laki-laki terbanyak juga, sehingga tentu saja untuk penyakit kanker paru itu yang paling meningkat di sini. Jadi di sini dilihat bahwa mencapai 38,9 ribu jiwa dari total kasus kanker yang kurang lebih 14.000 kasus ya dari berbagai penyakit kanker, tapi untuk paru-paru ini dan risiko kematiannya tentu saja 14,1% ini sangat tinggi dan faktor risikonya memang karena gaya hidup dan terutama adalah karena rokok ini. Jadi sekali lagi kalau pengendalian rokok ini tidak dikendalikan dengan baik, pemerintah setengah hati tentu ini akan saya nggak tahu kapan akan menurunnya. Ini slide saya yang terakhir, saya mendapatkan bahwa BPS kembali lagi mulai dari 2010 sampai sekarang ini BPS menunjukkan bahwa konsumsi orang miskin membelanjakan uangnya itu nomor 2 untuk rokok. Ya, sangat menyedihkan sekali tentunya di sini. Jadi kembali lagi kalau kenaikan harga rokok itu apakah itu dari teksnya ataupun dari HZE-nya itu benar-benar sesuai dengan harapan rokok itu harus mahal. Tentu saja ini dapat menurunkan prevalensi perokok, bisa memperkuat kita untuk melindungi terhadap kelompok yang rentan, ya orang-orang yang harus kita lindungi, dan juga ini tentu bisa mengalihkan uang yang sesungguhnya bukan dibakar ya, uang itu untuk membeli rokok untuk dibakar, tapi dibelikan untuk hal-hal yang lebih positif, apakah itu makanan yang lebih yang dibutuhkan, yang protein ataupun untuk kebutuhan kesejahteraan yang lain. Dan juga kalau dinaikkan, tentu saja itu akan menjadi pendapatan negara yang cukup signifikan ya, dan bisa dialihkan untuk hal-hal keperluan eh, dari sisi pembangunan kesehatan ya. Apakah itu mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya, fokus kepada hal-hal yang prioritas dampak buruk dari rokok, untuk kesehatan ibu dan anak, dan sebagainya. Dan juga untuk pemberdayaan masyarakat itu tentunya bisa diupayakan lebih baik daripada digunakan untuk hal-hal yang untuk membeli rokok. Jadi kembali lagi, saya rasa slide saya sudah selesai.
intinya adalah apakah pemerintah itu betul-betul akan hadir untuk apa namanya mengendalikan tembakau ini atau tidak. Itu yang menjadi pertanyaan kita semuanya. Mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Devi. Ya, Terima kasih. terima kasih Bu Lili atas paparannya. Berkali-kali kita berdiskusi, berkali-kali kita menyuarakan bahwa memang ancaman generasi bangsa ini, anak muda khususnya ya, terhadap dampak negatif rokok ini sangat sangat mengerikan di kemudian hari. Kalau tidak dari sekarang, gitu ya, dari sekarang kita tekan terus kebijakan-kebijakan untuk menekan prevalensi perokok di Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kita mulai masuk diskusi. Silakan Bapak Ibu dan rekan media yang ingin bertanya, menuliskan di kolom chat maupun bisa langsung raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Kak Fajar, wartawan dari Tirto ID. Izin bertanya, pandangan para narasumber mungkin bisa disampaikan atau apa namanya ditanggapi oleh seluruh narasumber. Di tengah kenaikan PPN jadi 12% bulan depan, cukai rokok justru tidak naik. HJE sendiri naik dengan tidak signifikan, seperti yang sudah dijelaskan. Apakah bisa dikatakan bahwa pemerintah agak tidak terlalu memprioritaskan sektor kesehatan publik? Bagaimana pandangan para Bapak Ibu narasumber? Mungkin bisa diawali dari Pak Muher yang tadi banyak mengulas terkait aspek makroekonomi. Silakan Pak Muher. Eh, Kalau tidak salah ya di PPN itu memang tidak secara eksplisit menyebutkan eh, rokok ya atau tembakau, tapi dia masuk dalam atau include dalam eh, makanan ya. Eh, saya kira pengenaannya di situ. Memang di list tidak ada, tapi nembaknya dari sisi dia 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 masuk ke situ dari sisi itu ya. Jadi eh, secara tidak langsung dia kena PPN. Secara tidak langsung dia kena PPN. Itu menurut saya, Mbak. Ya, terima kasih Pak Muher pandangannya. Da- Dari Pak Dip, apakah ada tanggapan Pak terkait dengan kenaikan PPN 12%? Halo Pak Dip, masih di mute Pak? Masih di mute. Ya, silakan Pak Dip. Ya tentu apa yang namanya kenaikan PPN itu imbasnya mengalir sampai jauh. Sekarang kan BPJS misalnya itu sudah mulai ancang-ancang untuk naikkan iurannya. Nah, tentu kenaikan PPN itu akan berimbas ke sana. Ya soal apakah memandang kesehatan penting atau tidak, itu tentu pertanyaannya bukan ke situ. Semuanya akan terdampak. Ya. Ya, terima kasih Pak Dip. Terima kasih Pak Muher. Untuk pertanyaan pertama sudah ditanggapi oleh dua narasumber kita, ada Pak Muher dan Pak Dipyo. Sambil menunggu pertanyaan yang lain masuk, ini kita akan berdiskusi terkait dengan dilematisasi ya, dilematisasi pengendalian konsumsi rokok di Indonesia. Kita sama-sama tahu bahwa melalui kebijakan PMK 97 tahun 2024 ini mengatur batasan HJE rokok 2025 nanti. Namun tidak disertai dengan kebijakan CHT untuk tahun berikutnya. Bagaimana kebijakan HJE tanpa kenaikan CHT berpengaruh terhadap komitmen Indonesia dalam mencapai target SDGs? Mungkin ini bisa disampaikan dulu Pak Dip yang tadi juga banyak menyinggung terkait dengan SDGs.
Saya izin mengulangi, Pak. Ini kebijakan PMK 97 tahun 2024 yang mengatur terkait dengan batasan HJE tidak disertai dengan kebijakan kenaikan CHT. Bagaimana pengaruhnya terhadap komitmen Indonesia dalam mencapai target SDGs? Target SDGs, Pak. Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu prinsipnya akan mendapatkan hasil yang optimal buat sekarang, tapi tidak mengurangi efektivitasnya untuk ke depan. Ya tentu dalam hal kasus HJE yang sekarang ini, bagi saya itu kan pendekatan yang tidak tanggung gitu loh. Ya, satu itu ada excuse bahwa 2025 bebas cukai. Nah itu kan terus pendekatan ini hanya parsial saja. Bagi saya itu ya sebetulnya untuk satu kebijakan nasional itu kurang fair, kurang bagus. Ya, tentu itu akan banyak ya ada yang diuntungkan, tapi secara keseluruhan itu akan dirugikan. Yang untung ya semuanya tetap untung, apapun kiri kanan muka belakang industri tetap untung, dia akan tetap bisa memanipulasi situasi. Rokok naik, dia industri bisa manipulasi buat kemasan lain agak kecil kayak apa, nanti harganya lebih murah. Kan permainan industri selalu begitu. Apapun naik, industri bisa mengatasi. Harga yang lebih murah, tetap murah, tapi kemasannya berbeda. Jadi satu, ini pendekatan adalah parsial, ya parsial, tidak pakai parsialis. Kalau parsialis jadi parsialis akbar nanti. Pendekatan parsial itu akan hasilnya tidak akan optimal. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Dip untuk tanggapannya terkait bagaimana kita melihat ketercapaian SDGs dengan adanya kebijakan-kebijakan dalam upaya pengendalian tembakau ini. Tadi banyak disebutkan oleh pembicara ketiga Ibu Rosita bahwa SKM yang menjadi golongan rokok dengan merek terpopuler di pasaran justru tidak mengalami kenaikan atau kenaikan HJE secara signifikan. SKT mengalami kenaikan namun tidak sesignifikan yang tidak setinggi SPM maupun SKM. Dengan adanya kebijakan batasan HJE tahun 2025 ini sebenarnya bagaimana sih posisi pengendalian tembakau, apa yang menjadi dilematisasi para pengendalian tembakau ini? Mungkin dari Ibu Rosita bisa menyampaikan pandangannya. Terima kasih, moderator. Terkait dengan ini ya, ketidaknaikan cukai hasil tembakau sebenarnya tadi sudah kita sampaikan. Kita lihat itu, kalau kita lihat di konsumsi di 2023 tadi belum saya sampaikan, belum saya paparkan dari BPS. Kita lihat kalau di BPS itu konsumsi tembakau atau istilahnya apa ya, rata-rata konsumsi per kapita dan mereka hitungnya seminggu itu terbagi menjadi ada rokok kretek filter, tanpa filter, rokok putih, tembakau, dan rokok tembakau lainnya. Itu per minggu dari kota per kota atau kabupaten, kita detail dari kota per kota per kabupaten masih tinggi dan sangat tinggi. Bahkan kalau kita lihat di situ yang tertinggi adalah rokok yang jenisnya kalau kita lihat di layar itu ada yang tadi saya sampaikan, mesin ya. Jadi rokok kretek filter, rokok kretek tanpa filter itu kan sebenarnya SKM dan SPM. Sedangkan tembakau atau mungkin tingwe yang sekarang sudah mulai banyak beberapa yang beralih ke situ atau tembakau lainnya, HTPL dan lain sebagainya, itu masih cukup rendah. Kalau saya belum bacakan ini karena dalam bentuk Excel di dalam BPS itu, di sini yang tertinggi itu sekitar 6.000-an itu per minggu, jadi setiap minggu. Kemudian di SPM tadi itu sekitar 1.000-an, itu per minggu, dan itu rata-rata yang ada di mana di per kabupaten kita jumlah per
kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Artinya bahwa tantangannya cukup besar ketika kita dengan PMK yang tidak menaikkan jenis rokok yang itu masih konsumsinya cukup tinggi di kalangan masyarakat. Sehingga bagi kami sebagai aktivis pengendalian tembakau khususnya yang ada di kebijakan fiskal ini tantangannya cukup berat ya di 2025, bagaimana kita untuk tetap terus mendorong kebijakan fiskal ini supaya HJE itu nanti di harga transaksi pasarnya itu tidak affordable. Itu bagaimana kalau hanya naiknya hanya 5% sampai 7% gitu ya di SKP. Sedangkan tadi kalau kita lihat misal tadi di SKP oke 18,7%, tetapi itu memang rokok-rokok yang tidak banyak dikonsumsi sebenarnya oleh masyarakat. Dan itu yang disampaikan oleh pemerintah bahwa itu adalah padat karya, nyatanya memang kalau disampaikan Pak Muher, buruh industri rokok juga belum sejahtera juga penuhnya. Artinya kita juga tantangannya besar dan ini yang menjadi PR pertama juga untuk kami dengan kebijakan ini menunjukkan bahwa tadi disampaikan Pak Muher masih setengah hati ya atau mungkin kegalauan itu ada di pemerintah juga yang kami juga bermitra ya dengan Kementerian Keuangan tentu tetap akan terus memberikan bidding dan juga memberikan diskusi-diskusi hasil kajian-kajian kami di lapangan seperti apa itu akan terus kami sampaikan. Mungkin itu Mbak. Iya, terima kasih Bu Rosita atas paparannya ya. Baik Bapak Ibu, berarti bagaimana kebijakan-kebijakan ini terus kita dorong untuk melakukan pengendalian tembakau. Nah, dari aspek kesehatan masyarakat ada Bu Lili. Ketika kebijakan HJI ini tidak dibarengi dengan kebijakan kenaikan CHT atau kenaikan cukai, apakah kebijakan ini justru akan mempersulit upaya penurunan prevalensi perokok, Bu, di kalangan masyarakat khususnya para remaja? Iya, Mbak Devi, ini kalau urusan dampak mengenai kesehatan ini dari data-data dari yang tadi saya sampaikan itu trennya tuh naik terus ya, walaupun dikatakan ada kenaikan cukai, ada kenaikan apa, tapi faktanya bahwa rokok itu terus dikonsumsi karena ya memang faktanya rokok di Indonesia ini masih murah, ya kan? Jadi kalau sekarang hanya cuman HJE-nya, cukainya juga nggak dinaikkan, dan lagi tadi Pak Dip juga sudah menyampaikan bahwa akalnya industri ini sangat luar biasa deh ya. Akal-akalannya itu dia akan tetap mengatur supaya rokok itu bisa tetap murah, bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi kalau tadi dikatakan HJE-nya naik nanggung-nanggung kayak gitu, terus kemudian ada PPN 12% itu ada kenaikan 12%, tapi juga sebetulnya rokok ini tidak ada di dalam listnya. Tapi kembali lagi industri akan bermain di situ, membuat rokok itu tetap bisa terjangkau. Dan kita lihat bahwa rokok ini kan memang adiksi ya. Jadi bagaimanapun juga masyarakat yang sudah terkena adiksinya akan berupaya terus. Walaupun kita lihat ke depan ini tekanan ekonomi akan semakin berat ya. Kita lihat saja nanti faktanya seperti apa. Walaupun PPN itu naik 12% terkena di mana-mana, tapi mungkin yang sudah kena adiksi menurut saya akan terus membeli dan ini yang menjadi kekhawatiran saya ya, apakah prevalensi ini akan betul-betul bisa diturunkan apa enggak. Itu mungkin waktu juga yang akan membuktikan dan kita lihat nanti ini hanya. Terima kasih. Ya, terima kasih tanggapannya Bu Lili dari perspektif kesehatan masyarakat. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan closing statement dari masing-masing pembicara, telah bergabung bersama kita dari Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Topiko Kontrol Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang akan menyampaikan sikapnya atas kebijakan HJE Rokok 2025 ini. Untuk yang pertama, kami persilakan, kami undang Dr. Emma Rahmawati. Ibu Emma, apakah sudah bergabung, Ibu? Ya, sudah Mbak.
Suara Baik, saya terdengar? Ya. terdengar Bu. Oke, baik. Kami persilakan Bu Emma Rahmawati selaku Wakil Ya. Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum atau MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyampaikan sikapnya untuk merespon kebijakan PMK nomor 97 tahun 2024 ini yang mengatur terkait batasan HJE 2025. Kepada Bu Emma kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak yang sudah memberikan waktu itu. Jadi memang MPKU sebagai lembaga majelis yang memang sangat concern terhadap upaya pengendalian konsumsi rokok ini. Jadi sudah kami diskusikan dengan MTCN ya, Muhammadiyah Tobacco Control Network. Nah, jadi memang dan sudah disetujui juga pernyataan ini oleh Ketua MPKU. Jadi bunyinya adalah seperti demikian. Jadi ini adalah pernyataan sikap ya untuk kebijakan harga jual eceran rokok tahun 2025. Ini dilematisasi pengambilan konsumsi rokok di Indonesia. Maka sebagai organisasi masyarakat Islam yang berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan dan kesehatan, maka Muhammadiyah melalui MPKU PP Muhammadiyah memandang bahwa pengendalian konsumsi rokok itu merupakan kewajiban bersama demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan produktif. Nah, Muhammadiyah ini telah meletakkan bahwa fatwa haram ya tentang rokok, baik konvensional maupun elektronik. Ini sudah termuat dalam putusan Majelis Tarjih dan Tajwid PP Muhammadiyah baik untuk rokok konvensional yaitu nomor 6 garing SM garing MCT garing 3 garing 2010 dan juga dilanjutkan dengan untuk rokok elektronik yaitu nomor 1 garing per garing L1 garing E garing 2020. Karena tentu dampaknya sangat membahayakan bagi individu dan masyarakat khususnya generasi muda. Selain dampak kesehatan, tentunya tadi sudah disampaikan juga beban ekonomi akibat konsumsi rokok seperti biaya perawatan kesehatan dan produktivitas yang hilang. Siswa perokok ini bisa kita lihat dapat menghabiskan 200.000 per minggu. Selain itu juga ada beberapa data yang lain. Nah, kami mengapresiasi ya upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mengendalikan konsumsi rokok melalui kebijakan kenaikan HJE produk rokok. Namun kami menilai bahwa kebijakan tersebut belum efektif dalam menurunkan prevalensi merokok di Indonesia. Jadi maka tadi Bu juga menyampaikannya darurat rokok Indonesia itu. Harga merokok yang masih terjangkau, terutama dengan penjualan secara eceran maupun batangan, masih memudahkan akses bagi individu dan masyarakat, terutama remaja, untuk membeli dan mengonsumsi rokok. Jadi menurut data Global Youth Tobacco Survey, itu juga prevalensi merokok anak sekolah usia 13-15 tahun itu meningkat. Tahun 2016 itu 18,3%, kemudian 2019 19,2%. Data SPI juga 2023 menunjukkan kelompok usia ini 15-15 tahun itu kelompok rokok terbanyak 50 sebagian besar 56,5%. Kemudian diikuti oleh remaja juga nih 10-14 tahun sebanyak 18,4%. Oleh karena itu MPKU PP Muhammadiyah mendesak pemerintah. Jadi ini semacam high call-nya lah ya, high call untuk pemerintah. Pertama, melarang penjualan rokok secara eceran batangan. Maka ini sangat penting untuk membatasi akses para perokok, terutama bagi kelompok usia remaja, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, serta kelompok rentan lainnya terhadap rokok. Nah, yang kedua, meningkatkan tarif cukai rokok secara signifikan. Harga jual minimal rokok per bungkus di masyarakat itu dapat setara dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, yaitu sekitar 60.000 ya, 60.000 berapa itu ada angka di belakangnya, dan juga Singapura itu juga sekitar 150.000. Nah, sehingga diharapkan dapat mengurangi konsumsi masyarakat terhadap rokok. Yang ketiga, mengetatkan dan meninjau kembali regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap penjualan produk rokok, baik melalui toko fisik maupun platform online yang mengacu pada fatwa haram yang telah dikeluarkan. 4, tidak membedakan regulasi untuk penjualan produk rokok elektronik dan rokok konvensional. Ini untuk guna memastikan perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, mencegah munculnya pasar gelap, dan persepsi yang keliru di masyarakat mengenai bahaya rokok elektronik. Kelima, meningkatkan edukasi, advokasi, dan kampanye publik tentang bahaya rokok, serta perluasan cakupan program kesehatan masyarakat, termasuk pelayanan berhenti rokok,
bersama ormas dan unsur masyarakat lainnya. Kami berharap langkah-langkah tersebut dapat segera diimplementasikan demi melindungi kesehatan masyarakat bangsa dan negara, khususnya generasi muda dan dari bahaya rokok. Muhammadiyah melalui MPKU PP Muhammadiyah siap berkontribusi baik berupa upaya preventif, kuratif maupun rehabilitatif bagi korban rokok serta mengajak dan mendorong semua pihak untuk bekerja sama dan bersinergi dalam mewujudkan Indonesia bebas dari korban rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPKU PP Muhammadiyah atas nama ketua saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma selaku Wakil Ketua MPKU PP Muhammadiyah yang telah menyatakan sikapnya dalam upaya mendukung pengendalian tembakau di Indonesia. Selanjutnya kita simak pernyataan sikap dari pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang juga aktif dalam menyuarakan pengendalian tembakau di Indonesia. Kak Afan, apakah sudah bergabung? Sudah, Kak. Ya, kepada Kak Afan, Youth Ambassador Tobacco Control, kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu narasumber, kepada Pak Dibyo, ada Pak Muaher, ada Ibu Rosita, ada Dr. Lili, dan juga dari MPKU ada Ibu Emma, selaku juga yang memberikan pernyataan sikap dari MPKU PP Muhammadiyah. Sebelumnya perkenalkan, saya Afan Fitrahman yang dari unsur kalangan pemuda Muhammadiyah atau dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah seperti itu. Nah, berkaitan dengan tema mengenai kebijakan HJE rokok di tahun 2025, tentunya kami dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah sendiri tentunya memiliki beberapa catatan. Yang pertama, kita tentu mengapresiasi kepada pemerintah, upaya pemerintah dalam meningkatkan harga jual eceran HJE rokok di tahun 2025 ini sebagai salah satu langkah pengendalian konsumsi tembakau. Karena langkah tersebut menurut kami merupakan langkah yang sedikit maju dalam melindungi generasi muda, generasi kita dari paparan bahaya rokok seperti itu. Kenapa kami bilang sedikit maju? Karena sebenarnya ekspektasi kami tidak hanya harga jual eceran saja yang dinaikkan, tapi juga ada beberapa kebijakan-kebijakan yang lain yang tentunya harusnya dapat juga dilakukan oleh pemerintah. Nanti akan kami sampaikan juga beberapa usulan, termasuk juga terkait dengan tidak naiknya cukai rokok seperti itu. Nah, karena kami khawatir terhadap jangka panjang yang disebabkan oleh kenaikan HJE ini. Betul mungkin harga jual akan naik, namun potensi muncul rokok ilegal tentunya pasti juga akan meningkat akibat adanya kenaikan HJE itu tadi. Mungkin yang seperti sudah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya seperti itu. Oleh karena itu, dengan kebijakan kenaikan HJE rokok di tahun 2025 ini, kami mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tersebut, serta harapannya dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul kelak setelah dijalankannya kebijakan ini seperti itu. Dan juga kami sebagai generasi muda tentunya tetap sebagai peran kami, yakni tetap berkomitmen aktif untuk terlibat dalam segala upaya yang berkaitan dengan pengendalian tembakau. Seperti itu, karena kami percaya bahwasanya ada beberapa hal juga yang yang menjadikan faktor generasi kami untuk terjebak di dalam uh, penggunaan tembakau atau rokok itu sendiri. Oleh karena itu, kami akan terus mengedukasi teman sebaya generasi kita untuk mengenai bahaya rokok dan juga mengajak mengenai untuk hidup sehat seperti itu.
Dan tentunya kami berharap juga pentingnya sinergi kepada beberapa pihak, baik itu antara pemerintah maupun masyarakat, juga berbagai pemangku kepentingan lainnya, berbagai pemangku kebijakan lainnya. Karena kami yakin suara kita, suara masyarakat tentunya tidak ada apa-apa, tidak ada artinya apabila para pemangku kebijakan baik di skala nasional, skala daerah, regional, itu masih belum sepenuhnya concern terhadap isu pengendalian tembakau ini seperti itu. Oleh karena itu diperlukan sikap pemerintah yang lebih tegas, diperlukan sinergi antara pemerintah dengan LSM, dengan kelompok masyarakat, dengan ormas juga seperti kami di Muhammadiyah, di Ikatan Pelajar Muhammadiyah seperti itu, agar supaya pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, pun juga melarang iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau. Serta juga yang tidak kalah penting adalah untuk menegakkan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggar aturan terkait. Karena kami percaya, kami yakin bahwasanya produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah sebenarnya sudah sudah bagus, sudah ideal. Hanya saja yang masih kurang adalah di penerapannya. Kami merasa masih kurang tegasnya pemerintah terhadap para pelanggar hukum-hukum khususnya di isu pengendalian tembakau ini seperti itu. Jadi ya semacam sia-sia saja apabila kebijakan-kebijakan yang sudah bagus, langkah-langkah kecil yang mungkin dapat mempengaruhi ke depan, tapi tidak diimbangi dengan aturan atau hukum atau sanksi yang tegas terhadap para pelanggar seperti itu. Oleh karena itu, mungkin dari kami, Ikatan Pelajar Muhammadiyah mengusulkan beberapa kebijakan tambahan selain kebijakan HJE rokok pada tahun depan 2025. Yang pertama mungkin pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, karena seperti yang kami sampaikan tadi, juga para Bapak Ibu pemateri juga sangat berdampak tentunya dengan kebijakan kenaikan HJE rokok di tahun depan. Yang kedua juga perlu adanya pelarangan iklan promosi dan sponsor produk tembakau di semua platform yang ada, baik di media cetak, media digital, di sosmed, dan lain-lain seperti itu. Karena kami yakin bahwasanya generasi kita, generasi yang sangat aktif bermedia sosial dan sangat gampang terpengaruh terhadap apa yang ada di dunia media maya. Seperti itu. Kemudian juga perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelanggar aturan, khususnya terkait dengan tembakau, karena masih banyak juga beberapa pelanggar yang oleh pemerintah, oleh pemangku kebijakan mungkin kami rasa masih kurang tegas, kami rasa harusnya bisa lebih tegas lagi dari hal itu seperti itu. Dan juga yang terakhir mungkin alokasi anggaran yang lebih besar lagi untuk terkait dengan program pencegahan ataupun pengendalian tembakau ini di pemerintahan di masa depan. Karena kami percaya di pemerintahan yang baru ini, insya Allah harapan kami agar supaya isu pengendalian tembakau ini tidak dipandang sebelah mata, sama pentingnya dengan isu-isu kesehatan yang lain seperti itu. Itu mungkin harapan kami mungkin terhadap pemerintahan baru, terhadap kabinet baru, terhadap kementerian-kementerian baru, dan juga terhadap para kepala-kepala daerah yang baru saja melakukan pilkada, agar harapannya supaya tetap berkomitmen untuk isu pengendalian tembakau ini di seluruh cakupan kebijakan, seluruh cakupan jabatannya di seluruh wilayah di Indonesia seperti itu. Itu mungkin sedikit dari kami, dari kaum muda, kaum pelajar, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal kolami wa masturun. Saya kembalikan ke Mbak Devi moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Afan yang telah mewakili kaum muda, anak muda dalam menyuarakan pentingnya pengendalian konsumsi rokok di Indonesia untuk generasi
emas ya, sebagaimana tadi video yang kita saksikan bersama di awal, karya teman-teman pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah mendukung pengendalian tembakau Indonesia demi terwujudnya generasi emas, bukan generasi cemas. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini pertanyaan terakhir yang kami tujukan kepada masing-masing pembicara. Pembicara ada Dr. Sudipyo, Dr. Muher Pakana, Bu Lili, dan Bu Rosita. Apa yang menjadi pesan, pesan kunci yang ingin disampaikan kepada pemerintah terkait kebijakan kenaikan HJE yang tanpa dibarengi kebijakan CHT saat ini? Apa yang perlu diperhatikan dan dilakukan pemerintah agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan dalam upaya pengendalian konsumsi rokok di Indonesia? Mungkin bisa diawali dari Pak Dip untuk menyampaikan pandangannya. Silakan, Pak Dip. Pak Dip, mohon maaf masih di mute, Pak. Belum, Iya, Mbak, ada gangguan tadi. Ulangi, Mbak Devi. iya. Saya izin mengulangi kembali, Pak. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan sebagai aktivis pengendalian tembakau dalam upaya dengan adanya kebijakan kenaikan HJE yang tidak dibarengi dengan kebijakan CHT ini? Bagaimana upaya untuk mendorong pemerintah agar kebijakan ini menjadi efektif dalam pengendalian tembakau? Kalau saya tetap konsisten ya, agar pengendalian itu holistik gitu loh, jangan dipotong ini, didongolkan yang lain ya. Kan cukai diputus, nah tiba-tiba PPN naik, muncul harga rokok kedengan muncul. Ini yang nggak konsisten, pemerintah nggak konsisten. Ya, seolah-olah pemerintah itu lalu ikut terjebak juga, terjebak adiksi cukai itu, karena takut nanti rokok ilegalnya hilang. Ya, ilegalnya ditangkapi semua, apa kerjanya bea cukai. Jadi agar pemerintah konsisten, holistik, komprehensif itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dip untuk tanggapannya bagaimana mendorong pemerintah agar melakukan langkah-langkah yang komprehensif dalam upaya pengendalian tembakau di Indonesia. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Pak Muhair tanggapannya kaitannya apa saja Pak yang kira-kira perlu diperhatikan dan dilakukan oleh pemerintah agar kebijakan HJE tanpa kenaikan CHT ini dapat berjalan efektif di Indonesia. Iya, mungkin baru kali ini Pak ya, saya nggak tahu Pak Dibio, apakah baru kali ini HJE sendiri jalan ya. Eh, kalau HJE naik tanpa CHT ya, ini kan ibarat hanya menyelesaikan sedikit, apa ya, ibarat ngasih obat aspirin ya, jadi menyembuhkan dikit, tapi sungguhnya nggak menyembuhkan dalam jangka panjang. Saya masih konsisten dengan bagaimana paralelisasi ya, memparalelkan CHT dengan HJE ini. Jadi kenapa eh, kita mesti fokus ke apa namanya CHT? Karena cukai ini sudah punya roadmap, ada yang bertanggung jawab. Bahkan soal layar misalnya itu kan sudah kelihatan ketika kita bicara eh, apa eh, layar itu kan, itu kita itu bicara cukai, artinya lebih terorganisir kita eh, apa bicara cukai, apalagi punya otoritas, punya roadmap dan diskusi kita lebih banyak ke situ. Nah, maksud saya ke depan itu harus disimultankan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah
kenaikan HJE itu hanya apa ya, hanya permen semata, ya. Padahal kan sebenarnya sudah diumumkan oleh pemerintah bahwa tidak akan naik apa ya, cukai. Tiba-tiba kok apa di apa namanya di HJE yang dinaikkan, dan itu ada hanya sekedar memberi solusi singkat, solusi singkat. Ya kita berharap tahun-tahun ke depan ya itu harus paralel, simultan dua-duanya. Gitu, Mbak. Kemudian kalaupun misalnya soal HJI ini, kalaupun misalnya suatu waktu pemerintah ingin mengutak-atik HJI, ya harus signifikan juga soal misalnya SKM ini, ya, eh, apa yang sifatnya massal di apa dikonsumsi oleh oleh rakyat, ya. Jadi harus naik 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 signifikan. Saya kira itu ya, Mbak Devi. Ya, terima kasih Pak Muher untuk pandangannya bahwa memang kebijakan HJE dan kebijakan JHT ini harus berjalan bersamaan gitu ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa dari Ibu Rosita untuk memberikan pandangannya terkait adanya kebijakan HJE yang tidak dibarengi dengan kebijakan JHT saat ini. Baik, ini mungkin tadi maksudnya saran untuk pemerintah gitu ya, betul, ke pemerintah gitu. Yang pertama mungkin untuk ke depan kalau kita lihat dari konsumsi atau pengendalian tembakau, pemerintah harus betul-betul melihat atau memonitor harga transaksi pasar. Betul tidak bahwa dengan kenaikan HJE yang sebenarnya tidak signifikan ini, harga transaksi pasarnya akan naik signifikan. Tentu seharusnya secara rasional tidak akan signifikan ya. Nah itu monitoring pasarnya seperti apa? Selama ini monitor pasar memang dilakukan oleh Kementerian Keuangan per 3 bulan gitu ya. Tapi sepertinya tidak kemudian berimbas pada konsumsi atau pengendalian. Yang kedua, kita walaupun memang ya ini regulasi yang setengah hati, di regulasi di kementerian yang non fiskal di Kementerian Kesehatan ada regulasi yang sebenarnya juga beririsan dengan regulasi ini, yaitu pelarangan penjualan rokok batangan. Nah, kami berharap nanti kerjasama atau korelasi nanti dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan bagaimana implementasi dari pelarangan atau monitoring dari pelarangan penjualan rokok batangan. Kalau kita lihat dari di masyarakat, retailer atau pedagang, rata-rata dari yang kita survei 6 pos itu satu pos saja, pos point of sale yang retail modern yang tidak menjual batangan. Semua retail modern, retail atau pedagang kecil rata-rata menjual batangan. Aturan yang ada di Kementerian Kesehatan di PP 28 tahun 2024 itu harusnya bisa membantu Kementerian Keuangan khususnya di DBC untuk memonitor bagaimana pelarangan penjualan rokok batangan. Nah, ini kami tunggu bagaimana komitmen Kementerian Keuangan yang sudah apa namanya dimunculkan dari PP 28 tersebut ya. Implementasinya harus didukung oleh Kementerian Keuangan. Kemudian yang ketiga, kami berharap Kementerian Keuangan juga bisa melihat penurunan produksi. Pertumbuhan produksinya itu harusnya negatif. Gitu. Yang kan diharapkan itu. Jadi kalau ada pengendalian, nanti pertumbuhan produksinya atau kalau kita lihat di 2023 yang tadi sudah saya sampaikan, itu kan 1,8%. Gitu. Nah itu kalau bisa ya, tadi disampaikan Pak Muher ya, ada beberapa tumbuh industri-industri kecil di beberapa kota kabupaten di Jawa itu menjadi indikasi bahwa itu akan tumbuh lagi secara positif industri-industri ini. Nah, harapan kita kan tidak seperti itu di pengendalian. Pertumbuhan produksinya harus negatif. Gitu. Nah, kalau muncul seperti itu artinya di pilar rokok ilegal itu pasti akan tumbuh juga gitu. Itu juga harus menjadi perhatian di Kementerian Keuangan atau pemerintah. Kemudian tentang pertumbuhan penerimaan. Kalau saya kira ini yang menjadi dasar kenapa Kementerian Keuangan tidak menaikkan CHT. Karena CHT itu direct impact-nya kemudian menaikkan penerimaan. Ternyata di kemarin di 2023 dan 2024 2023 akhir itu ternyata penerimaan tidak naik tetapi turun jadi 8,6%.
itu perlu diperhatikan juga apakah dengan nanti apa namanya HCE saja penerimaan dari cukai khususnya THT itu akan naik. Saya kira tidak juga. Jadi itu yang mungkin kita tekankan kepada Kementerian Keuangan khususnya ya yang mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan ini secara mikro ya karena saya mengulik-ulik tentang mikronya itu perlu menjadi mention variabel-variabel tadi itu betul-betul dilihat apakah dengan uji coba kalau kita lihat ya ini yang tadi HCE saja yang dinaikkan itu ke depan akan bisa mengendalikan tadi yang saya sampaikan. Mungkin itu Mbak Desi. Terima kasih Bu Rosita untuk tanggapan dan usulannya ya. Usulannya harapannya kepada pemerintah kaitannya dengan kebijakan HCE tahun ini. Selanjutnya yang terakhir kepada Bu Lili untuk memberikan pandangannya terkait adanya kebijakan HCE yang tidak disertai dengan kebijakan CHT tahun ini. Silakan Ibu Lili. Terima kasih Mbak Devi. Tentunya saya sebagai penangkap yang terakhir, rasanya pandangannya sama ya. Kalau kebijakan itu pincang hanya cuma satu kaki saja, HJE saja yang dinaikkan tanpa diikuti dengan HCT, itu rasanya mustahil lah untuk bisa. Ya saya sih dari sisi kesehatan, prinsipnya sih kepengennya rokok itu mahal, begitu loh. Karena sudah bertahun-tahun ini rokok itu selalu murah dan selalu akhirnya menjadi tsunami, menjadi epidemi rokok di Indonesia ini. Jadi kebijakan itu memang harus komprehensif, nggak bisa hanya separuh-separuh, dan itu pun harus komprehensif bersama-sama dengan antar kementerian juga ya. Karena selama ini kalau kita lihat semangatnya Kementerian Kesehatan tentu kami apresiasi. Saya juga tidak menampik bahwa Kementerian Keuangan pun juga berupaya. Namun demikian peran dari industri ini sangat luar biasa ya karena suara industri itu didengarkan banget dan kita tahu tentu industri itu nggak kepengen harganya menjadi naik, menjadi mahal dan sebagainya karena ya kita tahu itu rokok itu seperti kayak industri berlian begitu ya. Jadi jadi bagaimana upayanya supaya itu tetap bisa subur. Jadi kata kuncinya memang harus komprehensif, terintegrasi antar kementerian itu harus sejalan untuk aturan-aturan ini bisa diwujudkan sehingga yang kami rasakan tentunya kalau rokoknya mahal tentu seperti tadi yang saya sampaikan diharapkan itu bisa menurunkan prevalensi dari perokok. Sementara kan Kementerian Keuangan pun juga punya target itu ya, indikatornya itu ikut membantu menurunkan prevalensi rokok. Tapi kalau kebijakannya setengah hati begini, kayaknya kan cuman apa ya kalau orang Jawa bilang abang-abang lambe ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Sekedar pemanis, pemantes aja. Ya kita lihat nanti. Sepertinya tidak akan terjadi penurunan prevalensi perokok yang memadai. Jadi rasanya cukup itu. Tentunya perlunya adanya peraturan yang sifatnya komprehensif antar kementerian untuk bisa mewujudkan bahwa rokok itu bisa dikendalikan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili menjadi pemungkas gitu ya, pemungkas para tanggapan para pembicara konferensi pers hari ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa memang upaya pengendalian tembakau di Indonesia ini menjadi PR bersama, bukan hanya pemerintah, bukan hanya masyarakat sipil, kita semua harus berjabat tangan, gitu ya, karena memang dampak dari konsumsi rokok ini sangat kompleks dari berbagai perspektif. Kebijakan-kebijakan yang ada harus selalu dilakukan secara komprehensif, baik kebijakan HJE maupun kebijakan CHT. Kita dorong bersama agar upaya pengendalian tembakau di Indonesia menjadi lebih efektif dan optimal. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami mengundang para narasumber, Kak Afan dan juga Ibu Emma untuk mengambil posisi. Kami akan melakukan pengambilan gambar bersama untuk dokumentasi para pembicara dan juga penyampaian sikap tadi yang telah menyampaikan sikap mewakili masing-masing lembaga organisasi. Izin Pak Dip, apakah terlihat supaya ini posisinya terlihat Pak? Kita akan melakukan pengambilan gambar. Iya, baik. Izin Pak Dip.
Kita akan melakukan pengambilan gambar. Mohon untuk posisinya supaya terlihat, Pak. Iya, Pak Dim belum mendengar mungkin ya, Pak Mbak. Dip masih mute sepertinya. Iya, cukup. Baik, Bapak Ibu, kita hitung. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu para narasumber, serta kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, juga rekan-rekan media yang telah bergabung pada konferensi pers hari ini. Semoga diskusi hari ini dapat memberikan informasi dan pemahaman ke semuanya ya, yang lebih jelas dan lebih baik mengenai kebijakan HJE rokok dalam upaya pengendalian konsumsi rokok di Indonesia. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konferensi pers hari ini. Kegiatan ini merupakan inisiasi bersama SDET ITB Ahmad Dahlan Jakarta bersama Majelis Pembina Kesehatan Umum, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tobacco Control Network, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IISD, PEPSUI, dan teman-teman Udayana Sentral Bari. Baik, kami cukupkan kegiatan konferensi pers pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan konferensi pers pada hari ini. Bagi rekan-rekan media, apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi melalui email ya, melalui email cheditbahmadahlanjakarta@gmail.com atau melalui platform media sosial kami bisa di IG @chatitbahmadahlanjakarta. Terima kasih. Saya Devi Utami. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Atur suwun Bapak Ibu. Terima kasih, Mbak Devi. Ibu wonten kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atur suwun Bu Lili. Assalamualaikum. Ya, Terima kasih Bu Lili, terima kasih Bu Emma. sami-sami. Bu Lili, makasih. Terima kasih Mas Alvan, terima kasih Pak Muher. Kak Doi, makasih ya Kak Doi. Pak Budi ada nih Pak Rohani Budi itu. Budi udah muncul tadi.